Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan juga nikmat iman, nikmat Islam, dan juga semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'innya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya izin perkenalkan dulu, nama saya Yaldira Yunazillah Huda dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika berkomunikasi dalam Islam, dan di mana materi tersebut terdapat dalam mata kuliah etika Islam. Sebelum menjauh ke materi tentang etika berkomunikasi dalam Islam, mestinya kita harus tahu apa itu etika dan juga apa itu komunikasi. Menurut Islam itu yang benar itu seperti apa. Jadi etika dari segi etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dan menurut para ahli yakni Ahmad Haris Juber, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas moral atau akhlak. Adapun arti etika dari segi terminologi atau istilah yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli, ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Kita ambil dari sudut pandang Ahmad Amin dalam Abudin Nata. Misalnya mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Jadi kita bisa mengartikan dari beberapa pendapat bahwasanya yang dimaksud etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia atau yang lain, yaitu contohnya seperti aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian komunikasi menurut bahasa dan juga istilah. Jadi komunikasi yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, yang berarti perhubungan, kabar, perkabaran. Dan menurut Wojo Warsito dan WJS Purwodarwinata, istilah tersebut menurut Anwar yaitu communication artinya pemberitahuan, memberi bahagian, pertukaran di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Kata sifatnya yaitu komunis, yang berarti bersifat umum dan juga terbuka atau bersama-sama. Sedangkan kata kerjanya adalah komunicara, yang berarti bermusyawarah, berunding, dan berdialog. Jadi menurut istilah ya, ini pengertian komunikasi menurut istilah yaitu kita ambil menurut beberapa ahli, yaitu ada dua ya. Yang pertama dari James A.F. Stone menyebutkan bahwa berkomunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengetahuan atau pengertian dengan cara pemindahan pesan. Yang kedua dari John R. Scamerhorn CS, yang mengatakan bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai proses antara pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka. Dan berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, baik dari etika maupun juga komunikasi, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi dalam Islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dan menilai benar atau salah
Perilaku seseorang disampaikan dengan mengandung unsur islami, mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan atau iman bersama manusia dan juga alam semesta. Selanjutnya, konsep etika komunikasi perspektif Islam. Teori komunikasi menurut ajaran Islam selalu terikat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, agama sebagai kaidah dan sebagai perilaku adalah pesan atau informasi kepada warga atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan. Dengan kata lain, komunikasi menurut ajaran Islam sangat memuliakan etika yang dibarengi dengan sanksi akhirat. Dengan komunikasi, manusia mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Para pakar komunikasi sepakat dengan psikolog bahwa kegagalan komunikasi berakibat fatal, baik secara individual maupun sosial. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, menghambat kerjasama, menghambat toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial. Dan Al-Quran menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Seperti tadi disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1 dan sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. Dalam tafsir Fath Al-Qadir mengartikan Al-Bayan sebagai kemampuan berkomunikasi. Untuk mengetahui bagaimana orang-orang seharusnya berkomunikasi secara benar atau qaulan sadidan, harus dilacak kata kunci kainosep yang dipergunakan Al-Quran untuk komunikasi. Selain Al-Bayan, kata kunci untuk komunikasi yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah Al-Qaul. Dalam konteks perintah atau amar, dapat disimpulkan bahwa ada 6 prinsip komunikasi dalam Islam. Dalam etika komunikasi Islam ada 6 prinsip gaya bicara atau pembicaraan qaulan, yaitu yang pertama qaulan syadidan atau perkataan benar, lurus, dan jujur. Kata qaulan syadidan disebut 2 kali dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan qaulan syadidan atau perkataan benar dalam urusan anak yatim dan keturunan, yakni sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatun di'afan khawfun 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Kedua, qaulan balighon, yang artinya perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, dan mudah dimengerti. Ungkapan ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ya'lamullaha ma fi qulubihim fa'rid anhum wa idahum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Oleh karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka qaulan balighon atau perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Quran surat An-Nisa ayat 63. Yang ketiga yaitu qaulan masyuro atau perkataan yang ringan. Dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan mempergunakan bahasa yang mudah dan juga diringkas dan tepat sehingga mudah dicerna dan juga dimengerti. Dalam Al-Quran ditemukan istilah qaulan masyuro yang merupakan salah satu tuntutan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan.
Setelah sebagaimana telah disampaikan atau telah dicantumkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma turidun anhum mubtigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Sadaqallahul yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Yang keempat yaitu qaulan layyinan atau perkataan yang lemah lembut. Perintah menggunakan perkataan yang lemah lembut ini terdapat dalam Quran surat Toha ayat 44 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulu lahu qawlan layyinan la'allahum yatadakkaru aw yakhsha. Sadaqallahul azim yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran surat Toha ayat 24. Untuk yang kelima yaitu qaulan kariman atau perkataan yang mulia. Islam mengajarkan agar mempergunakan perkataan yang mulia dalam berkomunikasi kepada siapapun. Perkataan yang mulia ini seperti terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Keenam yaitu qaulan ma'rufa atau perkataan yang baik. Qaulan ma'rufa dapat diterjemahkan dengan ungkapan yang pantas. Kata ma'rufa berbentuk isim ma'ful yang berasal dari madiyah atau arofa. Salah satu pengertian ma'rufa secara etimologis adalah al-khair atau al-ihsan yang berarti yang baik-baik. Jadi qaulan ma'rufa mengandung pengertian perkataan atau ungkapan yang baik dan pantas. Sebagaimana telah dicantumkan dalam Quran surat Al-Ahzab yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa'i inni taqaitunna fala tuhdi'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi maradun faqulna qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim yang artinya, hai istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dan berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah qaulan ma'rufa atau perkataan yang baik. Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Selanjutnya, contoh etika berbahasa dalam Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang dapat dijadikan contoh etika berbahasa. Sebagaimana telah dicantumkan dalam Quran surat As-Saffat, yaitu tentang dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang artinya, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ayat ini menggambarkan dialog antara seorang ayah dan seorang anak. Sang ayah mendapat perintah dari Yang Maha Kuasa secara sangat santun. Ia menyampaikan kepada anaknya, bahkan memberi kesempatan kepada sang anak untuk berpendapat.
Demikian juga dengan anak dalam menanggapi pembicaraan dengan ayahnya. Jawabannya disampaikan secara santun, tidak ada hambatan dan pertengkaran. Hal ini dapat dijadikan contoh kita dalam berdialog antara anak dan orang tua atau sebaliknya. Yang kedua yaitu contoh dalam etika berbahasa, yaitu yang kedua pembelaan Nabi Isa terhadap ibunya, yang artinya seperti yang telah dicantumkan dalam Quran surat Maryam ayat 27, yang artinya, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Selanjutnya dari Quran surat Maryam juga ayat 30, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberi kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Kesimpulannya, jadi ayat-ayat di atas menggambarkan peristiwa kelahiran Nabi Isa yang menyebabkan Maryam mendapat ancaman dan hinaan dari masyarakat. Lalu Maryam menyuruh orang-orang itu bertanya kepada Isa. Kemudian Isa berbicara kepada orang-orang itu dan dengan cara yang baik. Dia tidak menyombongkan diri dan tidak marah kepada orang-orang yang menghina kepadanya atau kepada ibunya. Dia menyatakan bahwa ia akan berbakti kepada ibunya. Ayat ini mengajarkan cara membela seseorang yang dituduh bersalah. Si pembela tidak perlu berbicara kasar kepada yang menuduh, karena mungkin sekali si penuduh belum mengetahui persoalan yang sebenarnya. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu contoh dialog Nabi Ibrahim dan juga Raja Namrud. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 62, 63 dan juga 65. Yang artinya mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara, kemudian kepada mereka jadi tertunduk, lalu berkata, sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Quran surat Al-Anbiya. Dari ayat di atas memperlihatkan dialog rakyat kepada penguasa yang otoriter. Dalam hal ini peran argumentasi sangat menonjol. Dengan bahasa yang argumentatif tetapi santun, rakyat Ibrahim dapat mengalahkan para penguasa walaupun ia tetap dihukum bakar. Dari contoh-contoh yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa Islam telah mengajarkan banyak hal tentang pemakaian bahasa dalam berbagai situasi sebagai tujuan dan dengan berbagai kalangan. Jika semua itu dihubungkan dalam masalah komunikasi atau berbahasa, dapat dilihat bahwa masalah etika berbahasa selalu dijaga. Kesimpulan dari materi tentang etika berkomunikasi dalam Islam. Jadi berdasarkan bahasan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi mendapat perhatian sangat besar dalam agama Islam dan mengarahkannya agar setiap muslim memakai etika Islami dalam berkomunikasi. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan etika komunikasi, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Islam sebagai wahyu yang diberikan Allah mengajarkan kepada umatnya agar mampu berkomunikasi dengan baik sesuai dengan akidah yang telah diajarkan dengan pedoman Al-Quran sebagai sandaran. Sebab hanya manusialah satu-satunya makhluk yang oleh Allah diberikan karunia untuk mampu berbicara. Dengan kemampuan tersebut manusia mampu dan memungkinkan untuk dapat membangun suatu hubungan sosial dengan berkomunikasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang materi etika berkomunikasi dalam Islam. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena pada hakikatnya manusia adalah tempatnya salah, yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.